kita memuji Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan, ku mau menyanyikanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk umatmu, cemerlang bagai emas murni. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi Tuhan, hanya bagimu. Naikkan syukur. Biar masyande, haleluya. Segera masih, haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Foni, Pak Paulus, shalom Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, good morning. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi semuanya. Bu Titik Sulistiani, Pak Henry, Bu Viken, Bu Lasma, CCMI, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung, Pak Elias, Bu Elias, Pak Bobby dari Bobby's Cake, Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Yuk kita baca Pengkhotbah 7 ayat 3 sampai 9 ya. Pengkhotbah 7 ayat 3 sampai 9. Pengkhotbah 7 ayat 3 sampai 9. Pengkhotbah 7 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria.
mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Pengkhotbah 7 ayat 9 ya. Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, kita semua tidak suka dikatakan bodoh ya. Nah, ada tema yang luar biasa hari ini, yaitu perang kue kering ya. Di tengah-tengah China dan Amerika perang dagang ya, ternyata ada loh ya perang, tapi kok judulnya kue kering ya, perang kue kering. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera ya. Waktu Lebaran itu dalam tanda kutip ada perang kue kering, dalam arti apa? Semua ibu-ibu ya mendadak jadi pakar membuat kue kering, dan semuanya belanja di toko bahan kue ya, sampai antri-antri, sampai ludes bahan-bahan kuenya karena ada perang kue kering dalam arti tanda kutip, yaitu untuk Lebaran mereka semua bikin kue kering ya. Sampai toples-toples juga ludes. Iya loh, toples itu saya untungnya sudah 3 bulan di depan itu sudah nyetok toples ya. Tapi toples kalau sudah pada hari 1 minggu mendekati Lebaran sudah ludes di toko-toko toples ya. Jadi pengalaman-pengalaman dari tahun ke tahun bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, di sini ada ternyata tahun 1832 antara Meksiko dan Prancis ya. Itu ada perang tahun 1838 sampai 39, itu dikenal sebagai perang kue kering. Suatu konflik yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 300 tentara. Wih, kok bisa ya? Jadi awal mulanya ya ketegangan antara Prancis dan Meksiko ini, maka sekelompok tentara Meksiko mengunjungi sebuah toko kue kering Prancis di kota Meksiko. Jadi ada sebuah toko kue kering asal Prancis di kota di Meksiko. Dan mereka makan kue itu semuanya dimakan tanpa membayar ya. Lah ini memicu memicu kemarahan ini ya. Tidak ada promo, tidak ada contoh-contoh, tapi mereka mencicipi semua produk tanpa membayar. Itu coba bayangkan saudara ya, lagi tegang-tegangnya dua negara, terus tentaranya yang satu masuk ke sebuah toko negara lain dan mengembat semua hidangan yang tersedia. Sengaja itu ya. Sengajaan. Ya memang garai gitu loh ya. Iya, apa itu? Gara-gara. Cari gara-gara ya. Hati-hati hari-hari ini ya. Siapapun jangan terprovokasi dengan perang dagang yang saat ini sedang terjadi ya. Nggak usah terprovokasi, karena akibatnya apa ini? Tewas loh 300 tentara ya. Sungguh perang temenan ya. Perang sungguhan. Jadi sungguh menyedihkan bagaimana momen kemarahan sekejap dapat menimbulkan bencana begitu besar ya. Kita lihat saja di medsos orang-orang yang membuli, kemudian orang tuanya marah dan akhirnya masuk penjara juga ya. Semua jadi marah gitu ya. Maka ayo kita menahan diri ya, supaya tidak ikut-ikutan
perang gitu ya. Karena semua perang itu akan merugikan. Siapa yang rugi? Ya kedua belah pihak lah. Ya pasti ada yang meninggal ya, salah satu, salah dua, salah tiga ya. Kebanyakan konflik antar manusia, baik itu dalam hubungan sehari-hari maupun pernikahan, hancur dan persahabatan jadi rusak, kemungkinan berakar pada kemarahan yang tak terkendali. Nah ini, kemarahan yang tak terkendali. Jadi keegoisan dan permainan kekuasaan, kesalahpahaman yang tidak diselesaikan, penghinaan dan serangan balasan, semua itu adalah bentuk kebodohan. Nah, jadi jangan bodoh ya. Kita kan dikaruniai pikiran. Dipikir gitu loh. Sebelum kita berperang itu kita ingat di dalam ayat Alkitab ya. Raja mana kalau mau berperang tidak menghitung dulu kekuatannya ya. Kalau tentaranya mungkin jauh lebih kecil, ada baiknya untuk berunding ya toh. Berdamai di meja perundingan, duduk bersama, kemudian membicarakan apa sih sebetulnya yang terjadi, sehingga masalah-masalah kerusakan yang lebih parah itu tidak akan terjadi ya. Nah, keegoisan ini, penghinaan, serangan balasan, semua itu bentuk kebodohan. Jadi kalau balas membalas itu bentuk kebodohan ya. Karena kalau balas membalas itu pasti nanti akhirnya menjadi suatu perpecahan, menjadi suatu kerusakan yang lebih parah ya. Bales-balesan terus ya. Ada toko kue yang ada di Prancis diserbu tentara Prancis. Kok tentara Prancis menyerbu toko Prancis gimana sih? Toko kue Meksiko yang ada di Prancis. Ya, salah ngomong. Jadi bales-balesan akhirnya seluruh dunia perang kue lah. Ya enggak boleh begitu. Makanya harus dengan bijak ya. Jadi seringkali persepsi atau reaksi kita yang tidak bijak membawa kita kepada kemarahan yang merusak. Seringkali juga desas-desus atau cerita itu ditambah-tambahi sehingga bertumbuh, berkembang sampai nggak terbendung ya. Sehingga kemarahan itu sampai kemana-mana ya. Maka dikatakan ayat 9 tadi, pasal 7 ayat 9 Pengkhotbah, kita baca sekali lagi. Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah itu. Jadi amarah itu bisa menetap ya, enggak pergi. Dan siapa yang dirasuk marah itu? Ya orang bodoh. Kalau orang bodoh enggak pernah mengampuni, enggak mau mengampuni, enggak mau meminta maaf, bodoh dia. Ya. Seringkali kalau orang itu punya kekuasaan, punya harta, tidak gampang untuk ngampuni atau memaafkan ya. Merasa aku ini siapa? Siapa aku ini ya? Merasa lebih tinggi. Merasa lebih pangkat, merasa keangkuhan bila keangkuhan itu tiba ya toh. Angku itu bisa masuk ke dalam hati sekonyong-konyong ya. Jadi jangan cepet-cepet emosi jiwa ya. Sungguh bodoh apabila kita memiliki sumbu pendek dan begitu mudah terpancing untuk marah. Terutama ketika Allah menawarkan jalan yang lebih baik, bisa saja melalui hardikan orang berhikmat. Kita baca ayat 5 ya. Pengkhotbah 7 ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Nah, jadi kalau ada selisih paham, ya kita harus punya hati yang panjang sabar ya. Jangan sumbu pendek. Didengarkan dulu alasan-alasan kenapa begitu ya.
Dengan mengejar hikmat kita dapat mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Amin. Jadi dapatkan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Nah, mengapa orang suka ya balas membalas? Karena tidak ada damai dalam hatinya ya. Karena hanya satu perkara aja dia sudah memendam amarah ya. Jadi perlu kita minta tiap pagi ini, kita minta damai sejahtera. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu seperti sungai yang tidak pernah kering ya. Jadi damai sejahtera ini mengalir terus di hati. Nah, orang-orang yang punya damai sejahtera senantiasa ini pasti orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Sumber damai sejahtera itu Roh penghibur, sehingga hatinya tidak mudah untuk sumbu pendek ya. Orang-orang yang sumbu pendek itu mungkin terlalu capek sehingga ya gampang marah, pekerjaan yang tidak ada berhenti-berhentinya menyebabkan emosinya meningkat ya. Jadi kita belajar, ayo sumbu pendek dipanjangkan ya, bahkan tidak bersumbu sehingga tidak kalau bom itu tidak ada sumbunya ya, tidak bisa meledak ya saudara-saudara. Kalau bikin bom tapi lupa naruh sumbu ya kapanpun tidak bakal meledak karena tidak ada pemicu. Nah, pagi hari ini ayo kita periksa keluarga kita, di keluarga kita siapa yang sumbu pendek ya. Ayo didoakan supaya apa? Supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga jika seseorang tiap hari mau membuka hatinya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan mengalir ya, tak henti-hentinya ya. Tapi bagi yang sumbu pendek, ya itu tadi sumbunya dipotong aja ya, tidak usah pakai sumbu. Ada roti sumbu. Tahu Bapak roti sumbu? Singkong. Ya, Indonesia ini luar biasa ya. Kemarin kan banyak yang hashtag kabur aja lagi gitu ya. Tapi mereka lupa. Ya enggak apa-apa lah, terserah mereka mau kabur mau enggak, alasan mereka masing-masing. Tapi lihat ya, gugusan pulau di Indonesia ini seperti jamrut di Katulistiwa ya. Tiap-tiap garis Katulistiwa, maka di situ ada kesuburan, ada hasil bumi yang berlimpah-limpah, ada hasil tambang yang luar biasa, ada sungai yang tidak pernah kering. Makanya Indonesia dikatakan adalah secuil surga. Wow, keren banget ya. Ada kue kuping gajah yang bisa kita makan. Hebat Indonesia. Ini kue apa? Kue kuping gajah. Iya, cari ya nanti di pasar. Masih ada kok orang jual kue kuping gajah. Itu ya lucu ya. Terus saya pikir lagi ada sesuatu puisi ya yang mengatakan tentang bangga menjadi orang Indonesia ya. Karena apa? Pakai kaos saja kita bisa hidup sepanjang tahun ya. Coba saudara kaosan tipis seperti ini, saudara hidup di Amerika, bisa mati kademen kalau musim salju ya. Nah, makanan, waduh macam-macam ya makanan. Kalau mereka mungkin jajanannya punya coba burger, roti-roti. Nah, kita punya roti sumbu. Beli roti sumbu, apa roti sumbu itu? Yaitu ketela pohon yang cuma dikukus atau digoreng ya. Jadi kalau dimakan kan dalamnya keluar sumbunya ya. Tape pun kalau dimakan ada sumbunya, ya itulah yang dimaksud sumbu. Jadi ayo pagi hari ini siapa yang siap-siap mau perang mundur dulu ya.
dihitung dulu kekuatannya bagaimana. Jangan sampai nanti hancur kamu ya. Jadi di tengah-tengah perang dagang ini kita nggak usah ikutan perang-perang dagang main diskon ya. Semua didiskon. Saya juga pengusaha UMKM ya. Harga pokok sudah tahu ya berapa. Kalau memang mau menabur ya sudah dipotong 50% atau diberikan saja gitu. Itu niat namanya. Tetapi kalau kita ikutan perang ya, oh ada lagi roti yang lebih murah, yang 2000-an. Ya kita bisa mati lah, alias hancur ya. Nggak balik modal itu. Hari demi hari maka akan menjadi kerugian. Mereka yang mendiskon sampai sedemikian itu karena mereka produksinya sangat banyak, luar biasa, dan dipasarkan di seluruh Indonesia ya enggak masalah. Ya, mereka punya salah modal. Satu trik-trik dagang ya, ada yang roti jenis tertentu dijual 2000, tapi dia mengharapkan pembeli itu akan membeli roti-roti jenis lain yang dengan harga yang normal. Ya bisa aja itu trik dagang. Akhirnya kalau akhirnya seluruh toko-toko roti memainkan peranan diskon banyak-banyakan, ya itu namanya terjadi perang dagang ya, perang dagang yang tidak sehat. Hari-hari ini kalau saya lihat itu sudah mulai tidak sehat ya. Dari UMKM pun bisa terjadi perang dagang ya. Semua jualan kopi didorong 8.000-an ya. Sudah mulai mereknya macam-macam, pada rasa kopi ya tetap aja pahit kalau nggak dikasih gula ya. Kopi pahit. Hidup sudah pahit, minum kopi lebih pahit lagi, saudara. Itu ada quotes-nya orang demikian ya. Hidup itu sudah pahit. Jadi kenapa minum kopi kok kopi pahit gitu ya, secangkir kopi pahit. Tetapi buka 3.000-an aja. Ya, nggak habis-habis kan perangnya ya. Jadi ayo kita nggak usah terlibat fenomena-fenomena alam atau dunia saat ini ya. Kalau dunia sedang panas, jadilah air ya, mendinginkan hati ya. Kalau di antara keluargamu ada yang panas, mau ngelabrak, mau berperang dengan tetangga, dengan siapapun, ambil nada suara rendah ya. Itu salah satu cara ya. Kalau saudara ini punya ngomong biasa aja, frekuensinya tinggi ya, ayo diturunkan berapa oktav ya, supaya yang dengar ini tidak takut ya, yang dengar juga nggak merasa terganggu ya. Ada orang-orang yang memang frekuensinya tinggi ya, seperti peluit. Tapi ayo kita mau damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Jadi kita turunkan level suara kita. Amin. Selamat pagi Bu Viken, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berikan kami damai sejahtera sehingga bisa meredam amarah kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak mudah untuk marah, karena marah itu ada di dalam hati yang susah untuk dihapuskan. Tapi dengan damai sejahtera-Mu yang Kau berikan pada kami, sehingga hati kami menjadi damai dan amarah itu bisa diredam, sehingga kami tidak mudah untuk marah. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan pada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, di tengah-tengah dunia yang sedang carut marut, para pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang panas hati, mereka sedang melancarkan peperangan ataupun saling ancam-mengancam Tuhan. Walaupun peperangan sebenarnya belum berjalan, tetapi sudah merupakan ancaman-ancaman yang merisaukan hati. Tuhan tolonglah supaya tidak ada sumbu yang disulut sehingga mengakibatkan perang terjadi sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara, baik yang di Amerika, di Asia, di Eropa, di benua Afrika, di benua Australia, supaya perang dagang ini tidak menjalar kemana-mana dan mengakibatkan kesusahan bagi semua orang.
karena di dalam perang tidak ada yang diuntungkan. Biarlah para pemimpin bisa duduk bersama dan memberikan penjelasan dan bagaimana sebaiknya jalan keluar yang mau diambil. Tuhan, kami berdoa agar pemimpin negara kami Indonesia punya hikmat dan marifat. Kami bersyukur karena kami mempunyai suatu tujuan untuk swasembada pangan dan telah terjadi panen raya di Indonesia. Terima kasih ketika beras melimpah, ketika pangan melimpah, ketika ayam melimpah, ketika telur melimpah, semuanya pangan melimpah. Tuhan, Engkau menggenapkan bahwa kami memang secuil surga di bumi ini. Kami percaya Engkau membawa Indonesia ini makmur, sehingga tidak ada rakyat yang kelaparan. Tuhan, terima kasih. Jika di antara kami ada yang belum bekerja, mau mencari pekerjaan, ataupun berwirausaha, Tuhan, kami percaya walaupun di tengah-tengah resesi dunia seperti ini, telah tersedia pekerjaan bagi mereka, karena Tuhanlah penyedianya. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah Engkau sediakan pekerjaan ketika mereka lulus sekolah. Mereka magang dan mereka boleh piawai dalam bekerja. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik yang nanti siang, nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Amin.